selamat datang di podcast aku, Isla Rizkina. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Nah, di episode kali ini aku ingin membahas sesuatu yang mungkin sangat-sangat dekat dengan kehidupan banyak orang. Nah, terutama sih untuk kalian yang menjadi anak terakhir atau yang biasanya kita sering menyebutnya dengan anak bungsu ya. Nah, kebetulan aku sendiri juga sebagai anak bungsu. Nah, topik kali ini berjudul mengenai kehidupan anak bungsu di balik label paling enak katanya. Kalau mendengar kata anak bungsu nih ya, kebanyakan orang pasti langsung berpikir tentang anak yang paling dimanja, paling disayang, yang paling bebas, dan hidupnya yang paling enak, yang paling lah pokoknya. Bahkan sering banget ada yang bilang gini, untung ya jadi anak bungsu, pasti apa-apa diturutin. Dan jujur, memang ada benarnya. Menjadi anak bungsu itu kadang terasa menyenangkan karena mendapatkan banyak perhatian dari keluarga. Tetapi semakin kita dewasa, aku sadar kalau ternyata kalau ternyata tidak semua hal tentang anak bungsu itu enak seperti yang orang-orang pikirkan itu. Nah, di podcast kali ini aku ingin berbagi cerita dan sudut pandang tentang bagaimana sebenarnya kehidupan seorang anak bungsu itu. Bagaimana sih kehidupannya gitu kan? Bukan untuk mengeluh, tetapi untuk menunjukkan bahwa setiap posisi dalam keluarga itu pasti punya tantangannya masing-masing. Nah, di episode kali ini aku akan menjadi host sekaligus orang yang akan bercerita langsung tentang pengalaman sebagai anak bungsu. Nah, di podcast ini aku ingin membahas tentang kehidupan anak bungsu yang sering dianggap paling enak dalam keluarganya. Nah, banyak orang berpikir kalau anak bungsu itu hidupnya santai, selalu dimanja, dan jarang memiliki tekanan. Padahal sebenarnya menjadi anak bungsu juga punya sisi lain yang mungkin tidak banyak dipahami semua orang. Nah, melalui podcast kali ini, aku ingin berbagi sudut pandang tentang bagaimana sih rasanya menjadi anak terakhir di keluarga ini. Nah, bukan hanya tentang perhatian dan kasih sayang yang diterima, tetapi juga tentang tentang tekanan, perasaan yang dibanding-bandingkan, dan perjuangan untuk dianggap sedewasa mungkin. Nah, aku harap cerita di podcast ini bisa membuat pendengar semua lebih memahami bahwa setiap anak di dalam keluarga memiliki tantangan dan cerita hidupnya masing-masing. Jadi, kita tidak mudah menilai seseorang hanya dari urutan kelahirannya saja. Dan buat kalian yang juga seorang anak bungsu, mungkin beberapa cerita di podcast ini akan terasa relate dengan kehidupan kalian. Seperti ya saya sendiri. Kalau membahas tentang anak bungsu, aku yakin hampir semua orang punya pandangan yang sama. Anak bungsu selalu dianggap sebagai anak yang paling dimanja, paling bebas lah, paling disayang lah, bahkan sering dianggap paling beruntung di dalam keluarga. Dari kecil sampai besar, label itu selalu melekat di dirinya. Dan jujur saja, aku
aku sendiri sering mendengar kalimat seperti, enak ya jadi anak bungsu, pasti hidupnya santai. Atau kalau anak paling kecil, pasti semua keinginannya diturutin. Nah, awalnya aku juga berpikir begitu. Menjadi anak bungsu memang terasa sangat menyenangkan dalam beberapa hal. Orang tua biasanya lebih lembut, lebih perhatian, dan tidak sekeras ketika mendidik anak pertamanya. Kakak-kakak juga sering membantu dan melindungi. Bahkan kadang ketika ada masalah, anak bungsu jadi orang yang paling cepat dibela. Karena itulah banyak orang melihat kehidupan anak bungsu itu seperti hidup tanpa beban, seolah-olah semuanya sudah disiapkan, semuanya sudah dipermudah dan tidak perlu memikirkan banyak hal-hal yang lainnya. Tapi semakin bertambahnya usia, semakin bertambah dewasa, aku mulai sadar bahwa menjadi anak bungsu ternyata tidak sesederhana itu, tidak seenak itu. Di balik semua perhatian dan kasih sayang diberikan keluarga, ada hal-hal yang kadang cukup melelahkan untuk dirasakan, untuk dilalui. Salah satunya adalah selalu dianggap belum dewasa. Entah kenapa ya, meskipun umur sudah bertambah, anak bungsu ini sering tetap dipandang sebagai anak kecil di rumah itu. Kadang ketika ingin mengambil keputusan sendiri, masih dianggap belum mengerti apa-apa. Ketika menyampaikan pendapat, seringkali tidak terlalu didengarkan, selalu tidak didengar. Bahkan dalam hal sederhana pun, keluarga masih suka khawatir berlebihan, seolah anak bungsu ini tidak bisa melakukan apapun sendiri. Padahal sebenarnya anak bungsu juga ingin dipercaya, anak bungsu juga ingin dianggap mampu bisa melakukan semuanya. Tapi karena terlalu sering dilindungi, akhirnya banyak orang berpikir bahwa anak bungsu ini memang tidak bisa mandiri. Dan menurut aku sendiri, untuk salah satu hal yang cukup berat, karena terkadang kita harus berusaha lebih keras hanya untuk membuktikan bahwa kita juga bisa bertanggung jawab seperti kakak-kakak kita yang lainnya. Selain itu, menjadi anak bungsu juga sering membuat seseorang hidup di bawah bayang-bayang kakaknya. Tanpa sadar nih ya, lingkungan keluarga sering membandingkan. Kalau kakaknya pintar, anak bungsu juga harus diharapkan pintar. Kalau kakaknya sukses, anak bungsu juga harus jauh lebih sukses dari kakak-kakaknya. Kalau kakaknya dikenal baik dan mandiri, anak bungsu juga dituntut untuk hal yang sama. Padahal ya, setiap anak punya kemampuan, proses hidup, dan cara berkembang yang berbeda-beda. Tidak semua orang bisa berjalan di jalan yang sama. Tapi kadang perbandingan itu membuat anak bungsu merasa terus mengejar standar yang sudah dibentuk sebelumnya. Dan jujur saja, capek juga ketika harus hidup dengan perasaan dibanding-bandingkan. Kadang anak bungsu juga merasa takut gagal karena takut mengecewakan keluarga. Takut dianggap tidak bisa seperti kakaknya yang membanggakan. Akhirnya banyak hal yang dipendam sendiri karena tidak ingin terlihat lemah. Tapi di sisi lain, menjadi anak bungsu juga mengajarkan banyak hal tentang kehidupan. Anak bungsu biasanya tumbuh dengan melihat perjuangan kakak-kakaknya lebih dulu. Dari situ kita belajar bahwa memahami kesalahan, belajar melihat cara orang tua mendidik, dan belajar memahami keadaan keluarga dari sudut pandang yang lebih luas.
Semakin dewasa, aku juga mulai sadar kalau anak bungsu itu sering menjadi orang yang paling lama tinggal bersama dengan orang tua. Ketika kakak-kakak mulai sibuk dengan pekerjaan, dengan keluarga, atau mungkin dengan keluarga mereka sendiri, anak bungsu biasanya masih ada di rumah menemani orang tua. Dan dari situ kita muncul perasaan yang mungkin jarang dibicarakan. Ada rasa sedih ketika melihat orang tua mulai menua. Ada rasa takut kehilangan waktu bersama mereka. Ada juga rasa ingin selalu ada untuk mereka karena sadar bahwa waktu tidak akan bisa diputar kembali. Kadang orang melihat anak bungsu hanya sebagai sosok yang sangat ceria, yang sangat dimanja. Tetapi sebenarnya anak bungsu juga banyak berpikir tentang keluarga, masa depan, dan tanggung jawab yang perlahan mulai datang. Aku juga belajar bahwa kasih sayang yang diterima anak bungsu sebenarnya bukan alasan untuk menjadi manja atau bukan alasan untuk menjadi bergantung terus kepada orang lain. Justru perhatian itu harus dijadikan motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dewasa. Karena pada akhirnya itu hidup tidak selalu tentang siapa anak pertama, siapa anak tengah, atau siapa anak terakhir. Semua orang punya perjuangannya masing-masing. Anak sulung mungkin memikul tanggung jawab besar sebagai contoh keluarga atau panutan gitu. Anak tengah mungkin sering merasa diabaikan, dan anak bungsu ini mungkin harus berjuang agar dianggap dewasa dan mampu. Dari situ aku sadar bahwa sebenarnya tidak ada posisi anak yang benar-benar paling mudah, yang benar-benar paling enak. Semua memiliki cerita, semua memiliki luka, tekanan, dan cara bertahan yang berbeda-beda. Jadi sekarang kalau ada orang yang bilang, enak ya jadi anak bungsu, aku mungkin akan tersenyum dan berkata iya, memang ada enaknya. Tapi tidak semuanya enak seperti yang terlihat. Karena di balik label anak bungsu yang selalu dimanja, ada seseorang yang juga sedang belajar menjadi dewasa, belajar memahami kehidupan, dan belajar membuktikan dirinya kepada banyak orang bahwa dia itu mampu. Nah, dari cerita tadi aku harap semua jadi sadar bahwa semua orang pasti memiliki perjuangannya masing-masing, termasuk dalam keluarga. Kadang sesuatu yang terlihat menyenangkan dari luar ternyata juga memiliki sisi lain yang tidak banyak diketahui orang lain. Dan mungkin menjadi anak bungsu ini bukan hanya tentang semuanya dimanja, tetapi juga tentang belajar memahami diri sendiri, keluarga, dan proses menjadi dewasa. Oke, tidak terasa kita sudah sampai di akhir podcast pada hari ini. Dari cerita tadi, aku berharap kita semua bisa lebih memahami bahwa menjadi anak bungsu ini memang terlihat menyenangkan. Tapi ternyata tidak selalu semudah yang dilihat orang lain. Di balik label anak paling dimanja, ternyata ada seseorang yang juga sedang belajar menjadi dewasa, belajar memahami keluarga, dan belajar menghadapi ekspektasi dari banyaknya orang. Kadang hidup memang seperti itu. Apa yang terlihat enak dari luar belum tentu benar-benar mudah dijalani, karena setiap orang, termasuk setiap anak di dalam keluarga, pasti punya perjuangan dan cerita yang berbeda-beda. Dan mungkin satu hal yang paling penting adalah belajar saling memahami tanpa harus memberi label kepada orang lain. Karena pada akhirnya semua anak ingin didengar, dipercaya, dihargai dengan cara yang sama.
Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendengarkan episode podcast hari ini sampai dengan selesai. Semoga cerita hari ini bisa menemani kalian, membuat kalian merasa lebih dipahami, lebih didengar, atau bahkan membuat kalian lebih memahami orang-orang di sekitar kalian. Aku Ista Rizkina pamit, sampai bertemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa, tidak apa-apa berjalan pelan, karena setiap orang punya proses dewasanya masing-masing. Dadah dan sampai jumpa lagi.